Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu besar kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di sore menjelang malam kali ini, kembali kita bisa untuk merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillah kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk beraktivitas. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga wajib kita untuk bersyukur kepadanya. Dan tidak hanya sebatas itu, Allah Rabbuna menggerakkan hati kita bersama untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Pada hari ini kembali kita bisa mendatangi masjid yang kita cintai ini untuk mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita bersama untuk bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kalau bukan Allah Rabbul Alamin yang menggerakkan hati kita, lantas siapa lagi? Sehingga wajib kita untuk bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Dan senantiasa kita pun diberikan keberkahan dalam hidup, diistiqamahkan dalam beribadah, hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Kemudian saya mengucapkan at-thana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Siapa semua ikhwah fillah di sini? Ya, demikian pula akhwat ya semua, semoga terus diberikan nikmat sehat walafiat ya, baik jasmani, rohani, dompetnya semuanya diberikan kesehatan ya. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kembali kita akan bahas kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, yaitu kitab yang berisikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan masalah fikih. Kemudian sudah kita lakukan pembahasan berbulan-bulan lamanya yang berkaitan dengan kitabul janaiz atau kitab jenazah ya, bagaimana mengurusi jenazah mulai dari tatkala sakaratul maut. Kemudian sudah kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keharaman dan pelarangan yang kita lakukan terhadap kuburan. Itu sudah kami sampaikan tentang bagaimana hukumnya bersandar kepada kuburan atau duduk di atas kuburan, menulis ayat Al-Quran di atas kuburan, demikian pula bermalam di atas kuburan dan perkara-perkara yang lainnya.
walhamdulillah sudah kita jelaskan secara mendetail biidznillah ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala setelah kita menyelesaikan pembahasan Kitabul Janaiz, maka kita akan masuk ke pembahasan kitab yang berikutnya. Itu adalah Kitabuz Zakah, kitab yang berkaitan dengan masalah zakat, pembahasan masalah zakat. Ini sangat begitu penting kita pelajari, karena tatkala kita tidak mempelajari akan hal ini, kita khawatirkan ibadah yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Ya, akhirnya tidak dianggap sebuah ibadah yang absah, yang sah sesuai dengan syariat agama kita. Karena seorang dia tidak menyadari ibadah itu sudah benar atau tidak kecuali tatkala dia belajar. Ketika dia belajar, dia baru tahu, oh ternyata ibadah saya itu masih banyak kurangnya. Ternyata ibadah yang saya lakukan selama ini adalah itu banyak salahnya dan lain sebagainya. Maka ini demikian pula hal yang berkaitan dengan masalah zakat. Masalah zakat. Karena banyak orang-orang yang lalai mengerjakan zakat. Dia mengeluarkan sedekah kepada orang lain tapi lalai zakatnya. Bermiliar-miliar seorang itu bersedekah, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka tetap dihukumi dosa. Karena sedekah ini hukumnya adalah sunnah, sedangkan zakat hukumnya adalah wajib. Bahkan tersebut sebagai min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Kemudian pula hal ini pun, zakat ini adalah tidak ada pemutihannya, Pak. Ya, jadi kalau kita lupa zakat fitrah, atau kita terlewat zakat fitrah dari harinya, atau mungkin zakat mal kita tidak mengetahui ilmunya, akhirnya kita tidak bayarkan, maka tetap dikalkulasikan itu semua. Ini juga yang kami diskusikan ya terhadap beberapa lembaga zakat, yang lembaga resmi dari pemerintah, lembaga zakat yang kami diskusi. Biasanya antum ini lembaga zakat ini, itu kalau ada yang orang-orang tahun kemarin nggak zakat bagaimana? Ada pemutihan nggak? Nggak ada. Yang mereka katakan demikian. Maka banyak teman-teman yang datang kepada kami, kemudian pula memberikan data-data perusahaannya kepada kami, masalah keuangannya ya, itu miliaran rupiah. Yang terakhir itu sampai beberapa tahun, mungkin 10 tahunan ya, miliaran rupiah. Bayangkan itu zakatnya bagaimana? Berat memang, ya, berat memang. Ya, maksudnya adalah berat di sini adalah berat perjuangan kita untuk mengeluarkan uang yang banyak karena dikalkulasikan selama 10 tahun. Jadi walhasil sangat begitu penting kita untuk mengetahui perihal yang berkaitan dengan masalah zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, di mana Allah mengatakan yaitu adalah seorang yang dia ini mengumpulkan emas, demikian pula perak, kemudian dia lalai untuk menzakatinya, maka kabarkanlah kepada mereka azab Allah itu sangat begitu pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Allah mengatakan ya, kelak nanti harta-harta dikumpulkan ini akan dikumpulkan, dipanaskan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum, kemudian akan dipanaskan itu, kemudian disetrika, ya bahasa mudah kita adalah disetrika dahinya, ya, kemudian wajunubuhum, punggungnya, fi nari, ya, wadhuhuruhum, ya, punggungnya, hada ma kanastum li anfusikum, disebabkan ini kalian ini mengumpulkan itu semua kemudian lalai dalam menzakatinya. Sekarang orang banyak untuk main logam mulia, LM ya, logam mulia. Dia kejar-kejar itu, jadikan ini sebuah bisnis. Hal ini tidak masalah dalam syariat, tapi pastikan kita itu tidak lalai akan zakatnya. Ya, karena zakat ini adalah sebuah kewajiban atas seorang muslim. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, zakat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di sini walhamdulillah mencakup beberapa zakat. Itu zakat yang berkaitan dengan masalah zakat emas, zakat perak, ya, zakat zakat hewan ternak, kemudian pula zakat tijarah, zakat perniagaan dan lain sebagainya.
Kemudian ada khusus pembahasan zakat fitr atau zakat yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ini banyak yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, yang dipastikan kita akan membahasnya itu cukup panjang ya. Satu zakat saja mungkin kelarnya lama begitu. Maka apalagi dengan zakat-zakat yang lain. Mungkin pada saat ini kita mulai dengan zakat yang mudah dulu yang kita pahami, insyaallah taala, yaitu kita jeda bab ini, kita langsung masuk ke dalam zakatul fitr atau zakat fitrah. Karena sebentar lagi insyaallah kita masuk di bulan Ramadan ya, kalau Ramadan lah libur. Berarti ini 1 bulan selanjutnya entah ketemu lagi atau tidak ya pembahasan. Maka di sini kita akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Ini sangat begitu penting ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena banyak orang-orang mengamalkan ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Kemudian menyebabkan ibadah ini nyatanya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus hal yang berkaitan dengan kepanitiaan zakat. Maka kalau kita sudah memutuskan kita sebagai panitia, apalagi kita itu independen, nggak mau ikut serta dengan lembaga amil zakat yang terverifikasi oleh pemerintah, yang kemudian kita pun tunduk pada peraturan mereka, maka seharusnya kita sebagai panitia zakat harus mengupgrade keilmuan tersebut. Ya, jadi jangan sampai ada kesalahan hingga akhirnya kita itu khianat dengan orang-orang. Ya, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi yang kami dapatkan di lapangan. Tidak hanya masalah zakat ya. Mungkin banyak juga masalah-masalah yang lain. Contohnya adalah masalah fidyah. Masalah fidyah, ada seorang yang dia itu bertahun-tahun membayarkan zakatnya untuk orang tuanya, membayarkan fidyah untuk orang tuanya yang tidak mampu untuk berpuasa, tapi nyatanya lakukan dengan cara yang salah. Contohnya adalah ketika ada seorang yang bertanya kepada kami tentang fidyah, ada orang tuanya yang sudah tidak puasa. Saya lupa ya, mungkin sekitar puluhan tahun berapa gitu ya. Kemudian dia sampaikan, Ustaz, saya bayar fidyah untuk orang tua saya yang tidak bisa puasa karena sudah sepuh, demikian pula sakit melahun. Apakah boleh? Boleh. Yaitu saya takar 1 hari sama dengan 1 hari sama dengan 1 kilogram. Ini terlalu banyak, tapi boleh juga. Anda sampaikan seperti itu. Kemudian kami sampaikan ini dibayarnya kapan? Ya kapan dikasihnya ini kepada fakir miskin. Oh biasanya Ustaz, kita ini ketika bayar fidyah, maka sebelum bulan Ramadan itu kami sudah siapkan berasnya. Kemudian kami berikan itu ketika masuk di bulan Ramadan hari pertama. Kemudian saya tanyakan, sudah berapa lama ini? Ya selama puluhan tahun itu Ustaz. Maka mau tidak mau kami katakan, fidyah antum atas nama orang tua selama puluhan tahun tersebut itu tidak sah. Ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu salahnya di mana di situ. Karena ada hukum-hukumnya. Demikian pula yang sering saya sampaikan. Nah ini sudah sering dengar. Tapi saya apalagi setiap tahun saya sampaikan ini di mana-mana. Ini terjadi ya. Ada orang yang dia fidyah, Pak. Orang tuanya nggak bisa puasa. Kemudian dia bertanya kepada orang yang dianggap berilmu, ahlul ilmi, ya, tentang bagaimana syarat untuk membayar nih orang tua nggak puasa. Akhirnya datanglah kepada seorang ustaz. Ya ustaz, ini orang tua saya nggak puasa. Gimana harus saya lakukan? Maka ustaz tersebut pun mengatakan, antum tenang-tenang aja. Cukup bayar 10 juta kepada saya. Insya Allah gampang, itu semua kebayar, masuk surga lah insya Allah orang tua. Terjadi di Kelapa Nunggal. Di Kelapa Nunggal nih, jangan ketawa nih orang Kelapa Nunggal nih. Nah, Masya Allah, bayangkan 10 juta, lumayan itu ya dibisnisin Ustaz, Masya Allah. Ini dampaknya kalau kita nggak paham masalah agama, kemudian kita praktek begitu aja. Ya kita khawatir banget ada ibadah yang akhirnya kita itu merasa pede, langsung dilakukan. Dan kita nggak sempat buat ngaji, kita anggap adalah kita ikutan aja orang-orang dulu. Ya, kita ikutan aja yang biasa, adat-adat istiadat masyarakat. Ternyata sebuah kesalahan yang fatal, sehingga kita harus berhati-hati ya. Demikian pula banyak panitia zakat yang mendapatkan masyarakatnya itu mudik, kemudian ya udah ditaruh begitu saja itu zakatnya itu ya, atau tipin kepada tangganya, nanti ini ya kasih kepada ini, dia kan mudik nggak bisa dikasih.
Ini tidak bisa seperti itu. Tandanya kalau kita sebagai panitia zakat yang diamanahi zakat seorang, kemudian kita temu mustahiknya, harus kita berikan. Kalau kita datang ke rumahnya, orangnya tidak ada, maka mau tidak mau harus kita hubungi orangnya, karena ada penyerahan di situ. Kalau kita titip ke tetangga kita, artinya kita mewakilkan tetangga tersebut untuk memberikan zakat kepada kepada orang mustahik ini. Terus kalau dia datangnya seminggu setelah Lebaran, tandanya ada jamaah itu disalurkan zakatnya bukan di waktunya. Terjadi di masyarakat banyak seperti ini. Maka inilah mengapa kita harus berhati-hati banget, ya. Demikian pula berhati dengan ibadah kita dan juga masalah yang berkaitan dengan umat. Sangat begitu penting untuk diupdate masalah ini. Baik, kebanyakan mukadimahnya. Ya, kita jelaskan zakat fitrah. Yang dimana zakat fitrah ini adalah disampaikan oleh para ulama, shadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla salati Id. Yaitu adalah sedekah yang tunaikan, kewajiban zakat tunaikan atas setiap orang muslim sebelum terlaksananya salat Id. Fi masarif muayyanatin, yaitu didistribusikan kepada orang-orang yang tertentu, disampaikan oleh para ulama kita. Nah, kemudian hukumnya adalah wajib. Yang hukumnya adalah wajib karena Nabi SAW itu dikatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitr so'an minat tamar. Nabi itu mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Jadi wajib tuh zakat fitrah itu harus tunaikan. Lantas kemudian apa syaratnya seorang itu membayar zakat fitrah? Maka syaratnya tentunya adalah yang pertama, orang ini adalah seorang muslim. Tidak boleh orang muslim dia bayar zakat. Nggak boleh. Kadang terjadi seperti ini, punya mertua non muslim misalnya. Kemudian dia tiba-tiba nitip ya zakat. Nah, ini nggak boleh kita bayarkan karena dia bukan orang muslim. Yang kedua adalah istita'ah atau dia mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapakah orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu ketika dia ini punya makanan yang berlebih di hari Id dan juga di malam Id dan juga harinya. Nah, ini dianggap istita'ah. Jadi kewajiban zakat fitrah itu untuk semua. Anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, ya, yang dia mampu. Dianggap tidak mampu tatkala di malam Idnya atau di harinya dia tidak memiliki kelebihan makanan yang bisa dia makan. Itu adalah sebab seorang boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika dia tidak mampu untuk makan di satu hari Id tersebut. Paham nggak? Paham ya? Nah, sehingga ada orang miskin, kemudian dia di hari Ramadan tidak memiliki makanan yang cukup. Akhirnya kemudian di malam takbiran dia mendapatkan zakat yang banyak, akhirnya bisa melebihi makanan yang dia konsumsi dengan keluarganya di malam Id sama di harinya. Kira-kira ada kewajiban zakat nggak di situ? Ada, karena pada saat itu sudah punya untuk kelebihan makanan tersebut. Paham ya? Jadi ini adalah syarat yang kedua, dia istita'ah atau mampu. Ya, istita'ah atau mampu. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya orang yang zakat fitrah itu dia harus ketemu dengan 2 bulan sekaligus. Yaitu adalah bulan Ramadan, demikian pula bulan Syawal. Bulan Ramadan sama Syawal harus ketemu. Kalau salah satu enggak ketemu, maka tidak ada kewajiban zakat untuknya. Ngerti nggak? Contoh, kita punya orang tua. Yang misalkan ada seorang punya orang tua, kemudian dia akhirnya pada tanggal 30 Ramadan di pagi harinya wafat, meninggal dunia, Pak. Baik. Kira-kira kita sebagai anaknya itu harus membayarkan zakat dia atau tidak kira-kira? Hah? Tidak. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan bulan Syawal. Atau sebaliknya, ada anak kecil ya atau ada ibu-ibu yang kemudian dia lahir setelah maghrib di bulan Syawal, sudah Ramadan sudah selesai, hilal terlihat, besok Lebaran. Lahirnya setelah maghrib. Kewajiban orang tuanya bayar zakat dia atau tidak? Tidak, karena dia hanya bertemu bulan Syawal aja. Harus ketemu 2 bulan sekaligus, yaitu bulan Ramadan sama bulan Syawal. Itu harus ketemu. Ya, harus ketemu sekaligus itu. Jadi ini syaratnya.
Walaupun memang sebagian para ulama dalam hadits Ali bin Abi Thalib itu menganjurkan bagi bayi yang janin itu dikeluarkan aja zakatnya. Tapi ini tidak wajib, hanya penganjuran. Bahkan sebagian para ulama menolak akan riwayat tersebut karena tidak bertemu dengan 2 bulan yang tadi kami sampaikan. Baik, ini pelajaran yang kedua ya. Yang berikutnya adalah terus zakat fitrah itu dari duit siapa? Dari duit siapa untuk membeli makanannya ya? Yang pertama adalah kalau memang kita ini masih ada ayah, kalau kita itu adalah seorang anak ya, kemudian ayah masih ada, atau kita seorang istri, suami masih ada, maka kewajibannya itu ya atas ayah kalau kita memang masih belum menikah ya, atau atas suami kalau memang kita sudah menikah ya. Misalkan istri ini kewajiban zakat fitrahnya adalah dari harta suami. Yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, jika seorang anak tidak memiliki harta, maka zakat fitrahnya dibayarkan oleh ayahnya. Ayahnya wajib membayarkan sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama, yang dimana diambil dari hartanya. Ini disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi kewajiban zakat itu adalah atas kepala rumah tangga dikeluarkan untuk pembayaran zakatnya. Nah kemudian jika kita itu punya harta sendiri untuk bayar zakat, boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah kita untuk mengeluarkannya. Dan demikian pula seorang, mohon maaf ya, armalah atau seorang janda, maka nafkah janda itu atas siapa sebenarnya? Ya, ketika meninggal dunia suaminya, maka nafkahnya atas siapa? Apakah keluarga suami atau keluarga istri kira-kira? Kewajiban keluarga suami ya, keluarga istri ya. Jadi keluarga janda ini kalau dia nggak punya uang maka ke bapaknya kalau nggak ada uang maka ke adik kakaknya. Begitu cara pemberian nafkah. Nah ketika seorang janda ini tidak memiliki uang, maka kewajiban bayar zakatnya adalah atas ayahnya. Kalau memang dia mampu, ya silakan keluarkan dari uangnya. Ini kewajiban zakat bagi ya orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian lantas bagaimana dengan orang yang tinggal dengan kita, tapi dia itu bukan dari keluarga kita? Ya semacam mungkin pembantu rumah tangga atau pekerja di rumah seorang atau yang lainnya, maka tidak ada kewajiban pemilik rumah untuk membayarkan zakatnya. Contoh kita punya babysitter, punya pembantu ya, maka itu adalah tidak ada kewajiban kita untuk bayar zakatnya. Disampaikan oleh para ulama, wal khadimu idza kana lahu ujratun muqaddaratun kulla yawmin aw kulla syahrin la yukhraj anhu shadaqah. Maka pembantu jika dia memiliki upah harian atau bulanan, maka tidak dibayarkan zakatnya, li'annahu ajir, karena dia adalah orang yang diberikan jasanya. Wal ajir la yunfaqu alaihi. Adapun orang yang memiliki jasa, diberikan jasa, maka tidak diberikan sedekah atasnya. Disampaikan ini oleh para ulama kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lantas zakat anak yatim bagaimana zakat fitrahnya? Maka anak yatim zakat fitrahnya adalah atas hartanya sendiri terlebih dahulu. Hartanya sendiri terlebih dahulu. Disampaikan al-yatimul ladzi lahu, oleh An-Nawawi, beliau mengatakan al-yatimul ladzi lahu malun wajabat fitratuhu fi malihi indana. Beliau mengatakan ada dalam mazhab kami, mazhab Syafi'iyah, anak-anak yatim itu dibayarkan zakatnya dari hartanya, itu kalau dia punya. Nah, sedangkan kalau dia tidak punya, maka tanggung jawabnya itu pada ahli waris ayahnya. Kita bedakan antara nafkah janda sama antara nafkah anaknya. Ngerti? Kalau janda tadi kemana minta duitnya? Ke bapaknya, ke keluarga dia. Kalau anak yatim kemana? Ke keluarga ayahnya, ke keluarga ayahnya. Karena memang seperti itu adalah nafkah anak yatim, seperti kakeknya, pamannya atau yang lain, karena ini adalah ahli waris dari ayahnya. Jadi ada perbedaan untuk nafkah untuk ini. Nah, ini adalah pihak-pihak yang kita bayarkan zakatnya ataukah tidak. Ya, selanjutnya pelajaran berikutnya, terus dibayarin zakat kita dengan menggunakan apa? Maka Nabi SAW itu mengatakan, yaitu berbentuk sok atau berbentuk so'an min to'am, atau satu sok dengan makanan. Jadi di zaman Nabi duit itu ada enggak?
Ada, walaupun bukan duit kertas, tapi dinar sama dirham. Ada tuh. Tapi Nabi memilih kalau zakat fitrah berbentuk dengan makanan. Ya, sehingga inilah yang kita katakan bahwasanya yang paling hati-hati, paling kuat adalah kita zakat fitrah dengan menggunakan beras saja. Karena ini makanan pokok kita. Tidak menggunakan uang. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan la yasih, tidak sah membayar zakat dengan saman, dengan nilai. Menurut kami dalam mazhab Syafi'i, demikian pula ini adalah mazhabnya Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Ibnul Mundir mengatakan tidak sah zakat fitrah dengan menggunakan uang. Ya, ini disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Meski demikian, tentu kita harus bijak ya. Maka yang kita hanya lakukan hanya sebatas kita ini mengedukasi masyarakat. Zakat itu kita bayarkan berbentuk apa tadi? Beras, begitu. Namun kita tidak serta-merta mengatakan kepada masyarakat, ya pokoknya semua orang di Indonesia ini yang zakatnya dengan uang maka zakatnya tidak sah. Jangan. Ya, apalagi masuk ke masjid teriak begitu ya, digebukin kita. Pertama kenapa? Ya pertama adalah bahwasanya meskipun ini disampaikan oleh An-Nawawi ini tidak sah, tapi sedikit ulama seperti Abu Hanifah mengatakan kebolehan menggunakan saman. Ya, ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat karena mayoritas mengatakan dengan menggunakan makanan pokok. Ya, namun setidaknya kalau kita ingin menyampaikan ke masyarakat dengan cara baik dan benar dan juga dengan cara proses Pak, sedikit demi sedikit. Ya sedikit demi sedikit secara dengan proses. Kecuali memang ya kita itu membayar lewat panitia maka boleh, karena nanti panitia mendistribusikan dengan berbentuk beras. Nah kita menggunakan uang diperkenankan, kita berikan kepada panitia langsung, kemudian panitia membeli beras kemudian didistribusikan kepada mustahiknya, ini diperbolehkan. Nah, ini diperbolehkan insyaallah ta'ala. Jadi yang lebih selamat adalah dengan menggunakan beras seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau kita memang terdidik seperti itu, maka alhamdulillah. Kalau di kami itu Pak, itu butuh proses yang cukup panjang ya, cukup panjang. Alhamdulillah bisa terrealisasi di tahun kemarin walaupun tidak secara optimal. Jadi dari turun temurun ya di mana-mana ya di tempat kami itu dengan menggunakan duit. Ya, duit, dikasih duit masyarakat ya dan lain sebagainya. Maka ini yang kami lakukan setiap tahunnya. Maka saya pun tidak mau untuk ngurusin zakat karena ini saya akan berdosa, karena saya anggap ini nggak benar kalau menggunakan uang, harus menggunakan makanan pokok. Sehingga saya tidak pernah terlibat untuk pengurusan zakat. Ya, namun saya edukasi. Dan beberapa teman-teman dari DKM ingin sekali untuk langsung merubah dengan beras, tapi sepertinya akan susah ya karena ini adalah turun temurun mengakar ya. Maka di sinilah akhirnya kita perlahan ya. Akhirnya kemudian mereka tetap uang, kita belikan beras ya. Alhamdulillah pada tahun lalu dengan sedikit demi sedikit, pertama kita cuma 50-50. Jadi pendistribusian itu dengan uang sama beras pertama. Karena kalau kita langsung beras pasti banyak yang yang bermasalah nanti, ya. Belum lagi ada yang nolak, mana duitnya? Itu kadang ada yang begitu juga, tuh rese juga emang. Ya begitu. Akhirnya ya udah kita begitu dulu, kemudian akhirnya alhamdulillah dengan beras semua dengan lancar, alhamdulillah tidak ada problem gitu, tidak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah. Ya kan memang ini adalah turun temurun yang mengakar yang sangat begitu perlu banget kesabaran untuk menghilangkan di tengah masyarakat kita atau merubah di tengah masyarakat kita. Nah kemudian ini pun kenapa kita menggunakan beras? Ini pun sebagai langkah agar tidak ada sesuatu yang yang di masyarakat kita itu tidak benar gitu dalam pembagian zakat fitrah. Orang dapat duit itu lebih senang ketimbang dapat beras. Benar nggak kira-kira? Benar. Nah, itu ada terjadi di sebuah tempat, itu para amilnya kalau tidak salah 30 orang. Amil, panitia itu dapat. Mustahiknya sekitar 50 kalau nggak salah. Bayangkan itu.
Ini terjadi, ya, ada yang konsultasi kepada saya begitu. Dan wallahi saya pernah melihat mata karena saya ingin tahu begitu ya. Saya nggak pernah diundang untuk ngurusin zakat. Padahal saya tantang di sana itu karena saya punya buku ya, di buku saya ini tentang zakat ya, zakat fitrah sama zakat yang lain. Ya saya tantang, ya ini sebarkan di masyarakat. Kalau ada yang protes, kalau ada yang saya siap diskusi ke pihak manapun saya siap. Nggak ada ya diskusi, cuman efeknya nggak ada yang ngundang saya, maksudnya buat diskusi zakat nggak ada, karena khawatir kayaknya. Nah saya pernah datang ngurusin zakat, kemudian dibagi oleh amilnya ngumpul, kan duit kita, duit di sebuah tempat, bukan di tempat kami ya, kami lihat. Kemudian bagi Pak, untuk amilnya itu pada melingkar. Ya kita ambilin dulu ya, ambilin dulu. Mereka sebutnya ambilin dulu ya. Padahal mereka bukan amil. Karena amil harus tunjuk oleh siapa? Pemerintah. Selama itu tidak ada kita hubungan dengan lembaga amil zakat, ya atau badan amil zakat nasional, itu tidak disebut sebagai amil. Tidak ada SK-nya, tidak disebut sebagai amil. Terus kan setiap masjid UPZ, unit pengumpulan zakat, ini cuma ngumpulin. Ada pos-pos, itu bukan sebagai SK kita sebagai amil. Tapi para amilin di Basnas itu ada unit-unit ngumpulin beras nanti dikembalikan. Itu bukan amil. Jadi UPZ itu belum dianggap sebagai amil kalau tidak disebut SK kita. Masjid Al-Ihsan SK-nya sebagai amilin baru. Itu baru dianggap sebagai amil. Begitu. Dibagi itu Pak tuh apa amil. Para amil itu banyaknya. Cukup belum, oke. Wallahi benar saya mau lihat langsung. Udah belum Pak? Belum, kayaknya dikit lagi deh. Oke, gitu kan. Baru habis itu buat mustahik. Panitia 250, mustahik 50.000. Masya Allah, ya luar biasa. Belum lagi hal-hal yang aneh. Ya, saya dapat pendataan. Ini apa nih Pak? Ini apa namanya, zakat fitrah buat Abirus Sabil. Abirus Sabil siapa? Kata saya, kan ini banyak. Wah itu ustadz yang kontrak. Ya Allah. Ya. Ini ada yang mualaf. Emang orang ada yang mualaf di sini? Ada ustadz itu Pak itu. Oh, itu mualaf. Iya sekitar lagi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Aneh-aneh lah pokoknya, Masya Allah. Nah sehingga yang seperti ini kita harus hindari ya. Karena masyarakat perlu sekali kita sampaikan. Maka ya kalau mau menyebarkan ini nanti saya sampaikan ya PDF-nya ke masjid-masjid ya. Begitu mungkin nanti sebagai edukasi ya terhadap masyarakat kita akan masalah zakat fitrah. Baik, lanjut ya. Ini zakat fitrah dengan menggunakan beras agar kita tadi tidak ada yang main-main di situ ya, akhirnya banyak uang yang habis terhadap orang-orang yang tidak berhak. Nah, kemudian adapun takaran zakat fitrahnya adalah 1 sok. Nah, 1 sok ini bukan takaran berat, tapi takaran tempat 1 sok tuh. Nah, sehingga tidak masalah ada perbedaan di masjid-masjid itu. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 3 kilogram. Nah, ini tidak masalah karena memang 1 sok itu adalah bukan takaran berat tapi takaran tempat begitu ya. Sehingga tidak mengapa kita 2,5 atau kalau mau 3 kilogram itu lebih aman insyaallah taala. Dan selanjutnya adalah ketika kita ingin mendistribusikan zakat, baik kita ini orang yang mengeluarkan zakatnya atau kita sebagai panitia ya, maka di sini lebih utama adalah fi lailatin wa yaumi id, yaitu adalah di malam idnya sebelum imam ya melakukan sholat id. Karena disampaikan oleh Ibnu Qudamah, sebab wajibnya adalah fi al-fitr, wajibnya zakat fitrah adalah Idul Fitri. Nah, sehingga di sini tidak boleh mendahulukan demikian pula memajukan waktunya. Jadi ini adalah yang paling afdal di malam takbiran atau sebelum sholat. Nah, yang kemudian pula diperbolehkan pula kita mempercepatnya itu adalah sehari, 2 hari, atau 3 hari sebelum hari Id. Diperbolehkan kita untuk mendistribusikannya di hari-hari itu. Maksudnya mendistribusikan itu apa? Kita memberikan kepada mustahik. Ya, kita misalkan saya maunya sendiri aja, silahkan. Paling cepat 3 hari sebelum Id kita berikan. Begitu. Sebagai panitia pun demikian, paling cepat 3 hari sebelum Id. Namun kalau kita itu menitipkan kepada panitia, itu kapan waktunya? Boleh kapanpun.
Ya sekarang juga boleh sebenarnya. Jadi kepada tiap ini zakat fitrah saya nanti ya, tolong diinikan. Boleh, karena kita mewakilkan ya dia untuk mendistribusikan zakat fitrah tersebut di waktunya. Nah, dan lebih utama adalah zakat itu jangan lebih cepat daripada 3 hari ya, karena para ulama kita di sini berbeda pendapat akan masalah itu. Kemudian mustahiknya. Mustahiknya itu siapa? Mustahik zakat fitrah para ulama kita berbeda pendapat memang. Namun yang tepat adalah mustahik zakat itu hanya 2 orang, yaitu adalah miskin sama fakir. Miskin dia punya penghasilan tapi tidak mampu untuk menutupi kebutuhan. Kalau fakir nggak punya penghasilan sama sekali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya beliau mengatakan ti'matun lil tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, sehingga asnaf-asnaf yang lain itu dapatnya di zakat mal. Karena berkaitan dengan harta, dengan uang, dengan duit, dengan emas dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan beras ini adalah makanan. Yang tentu ini seharusnya lebih diprioritaskan untuk orang-orang yang miskin. Begitu. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, demikian pula para ulama-ulama yang lainnya. Seperti itu. Dan juga silakan kita untuk memberikan zakat itu langsung kepada fakir miskin tersebut, dan diperbolehkan kita untuk memberikan kepada keluarga kita, diperbolehkan ya. Maka ini lebih utama selama orang yang kita berikan bukanlah orang diwajibkan untuk kita memberikan nafkah ya. Maka tidak boleh seorang anak memberikan zakat fitrahnya kepada orang tua, tidak boleh. Demikian pula seorang orang tua memberikan zakat kepada anaknya, tidak boleh. Tapi adik memberikan zakat kepada kakak boleh enggak? Boleh. Suami berikan zakat kepada istri boleh enggak? Enggak boleh. Istri berikan zakat kepada suami boleh enggak? Hah? Boleh, selama suaminya apa tadi? Kere ya. Maaf ya, miskin. Boleh kan, Mas? Istri mah enggak ada kewajiban, bukan kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Boleh dia memberikan zakat kepada suaminya sendiri. Nah, ya demikian. Kemudian zakat fitrah ini bisa langsung diberikan, dan orang miskinnya tidak mesti sesuai dengan orang yang bayar zakat. Jadi kalau kita 4 orang nih, atau jamaah di sini menitipkan ada 100 orang, tidak mesti diberikan kepada 100 fakir miskin, tidak mesti. Ya, kita pilih misalkan beberapa orang saja, maka silahkan ya. Dan kemudian pula tidak perlu tatkala distribusi itu kita ngomong macam-macam kepada orang yang kita memberikan zakatnya, begitu. Maka tidak juga diwajibkan kita untuk akad ijab qabul, begitu ya. Saya terima ini tidak perlu, ya, tidak perlu. Disampaikan oleh An-Nawawi dalam madhab Syafi'i, ya, idza dafa'al maliku aw ghairuhu, apabila seorang atau wakilnya ya memberikan zakat ilal mustahik, kepada mustahik, walam yaqul hiya zakat, dan dia tidak mengatakan ini zakat, wala yatakallama bi syai'in, dan bahkan dia tidak ngomong apa-apa, aslan ajza'ahu, maka dia sudah sah. Ini adalah madhab yang sahih, ini adalah pendapat jumhur para ulama kita, sehingga tidak perlu untuk ngomong-ngomong kepada fakir miskin tersebut untuk ijab qabul. Nah, demikian pula antara dia sama wakil, misalkan saya terima ini Pak, salaman dulu begitu, enggak mesti juga, tidak mesti ya. Yang penting udah tahu ini menitipkan dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Demikian pula agar kita ini juga paham betul, tidak mesti ada doa-doa tertentu, doa-doa khusus ketika zakat fitrah, tidak. Dan juga demikian pula kita diinginkan untuk doakan juga jangan. Ini disampaikan oleh para ulama. Kita melakukan zakat, kita melakukan sedekah demi untuk didoakan oleh orang tersebut, maka ini bagian yang dikhawatirkan merusak amalan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam surat Al-Insan-nya, innama nuridu liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami itu melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak minta pembalasan dari kalian, demikian pula tidak minta kalian berterima kasih kepada kami.
Jadi para ulama itu beberapa tidak menyenangi ada perbuatan baik, kemudian kita inginkan dia dibacain doa sama dia. Ya, maka khawatir ini bisa merusak amalan kita. Begitu. Jadi walhasil jangan kita kaget, jangan kita malah mundur kalau di zakat itu tidak ada doanya. Ini masyarakat kami masih begitu. Ya kami sampaikan, bayar zakat di sini Pak nggak ada doanya. Nggak jadi deh, silahkan. Ya, saya jelaskan nggak ada doa khusus. Ya, nanti insya Allah dengan amanah ini ada kwitansinya. Tapi kita nggak ada doa-doanya di sini. Terserah mau di sini apa nggak mau deh. Ya udah silahkan di tempat yang lain. Meski awalnya kami edukasi nih, masalah ini kami edukasi. Ya jadi nggak ada Pak doa-doa gitu. Tapi kan kadang-kadang ada yang ngaji, ada yang enggak kan. Ya kemudian dia pengen pengen doa. Pokoknya saya masih doain. Nggak abdol nggak doain mah gitu. Ya udah silakan aja ke tempat yang lain. Di sini mah kita tidak ada seperti itu. Ya tidak ada doa-doa khusus seperti itu. Salaman segala, ada apa namanya beras segala di situ ya. Maka ini tidak diperkenankan. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk masalah zakat fitrah ditunaikannya di mana ya? Maka zakat fitrah itu ditunaikan di mana kita mengerjakan sholat Id. Disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Idza kana fi waqti wujubi zakatil fitr fil balad wa maluhu fihi." Jika tiba zakat fitrah itu ada di sebuah negara, sebuah daerah. Kemudian dia pun berada di daerah yang sama hartanya, maka di sini disampaikan oleh para ulama itu berbeda pendapat ya. Fihi wajhan, ahaduhuma baladul mal ka zakatil mal wa asahhuma baladi rabbil mal. Beliau mengatakan yang pertama adalah ditunaikan kita di mana tempat nyari duit. Yang kedua adalah kita ditunaikan di mana kita berada. Dan beliau mengatakan dan yang paling kuat adalah zakat fitrah itu di mana kita berada untuk mengerjakan sholat Id. Jadi walhasil kalau kita mudik maka zakatnya di tempat kita mudik bukan di sini. Demikian ya, ini yang kami sampaikan tentang masalah ini. Dan mohon maaf kalau banyak kecepatan yang kita jelaskan. Dan ini tidak semua kita sampaikan ya. Ini di buku ini ada pula tentang kepanitiaan zakat fitrah. Ya, yaitu kami sampaikan di sini tentang amilin, apakah termasuk sebagai amil. Kemudian waktu dan tempat pengumpulan zakat fitrah. Karena memang berdasar berapa menit lagi? 2 ya. Karena memang sangat begitu penting panitia tahu tentang perwakilan zakat fitrah, apakah diperbolehkan atau tidak dilakukan di masjid. Perwakilan dalam zakat memang diperbolehkan, ya. Namun jika di situ ada jual beli maka tidak boleh. Banyak masjid-masjid yang dia sudah menyediakan beras, ya sudah menyediakan beras. Kemudian di situ ada akad jual beli karena berasnya ada. Demikian pula banyak masjid yang tidak menggunakan beras tapi menggunakan simbolis ada beras di kantong begitu Pak ya. Kemudian di situ melakukan akad jual beli, ini tidak boleh dilakukan di masjid. Demikian pula banyak masjid yang panitianya itu mengambil keuntungan dari zakat fitrah, yaitu dia itu pedagang beras, pemain beras, ya bakul beras, dan dia pun sebagai panitia zakat fitrah. Dia dapat duit nih, dapat untung di situ. Ini pun tidak diperbolehkan. Ya mungkin nanti kalau ketemu lagi panjang umur ya, sehat terus ya. Sepertinya masih ketemu kita pekan ketiga tanggal 15 ya, 15. Kalau emang nggak ada liburan DKM mah masih ketemu lagi ya, insya Allah. Nanti kita akan sampaikan masalah kepanitiaan zakat. Ini panjang. Terus bagaimana kalau salah panitia ngasih zakat itu? Ya ada orang Pak pakai baju rombeng ya. Kemudian kita kasih zakat fitrah. Ternyata konten kreator dia ya masuk ke dalam pajero. Ternyata miskinan kita daripada dia. Nah kemudian bagaimana hukum zakatnya? Nah nanti kita insya Allah akan dijelaskan untuk masalah kepanitiaan zakat ini insya Allah. Nah barakallahu fikum, ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Dan setelah Isya kami sediakan, mohon maaf ya karena menghabiskan waktu sampai adzan Isya, sehingga kita buka tanya jawab setelah Isya. Silakan untuk bertanya baik berkaitan dengan materi atau luar materi. Ya, dan kemudian dengan menggunakan pesan WhatsApp atau dengan sari kertas. Nah, kita jeda dengan adzan Isya terlebih dahulu. Barakallahu fiikum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita akan sampaikan sini beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Izin bertanya, bagaimana sebuah perusahaan yang mengeluarkan zakat yang dibayarkan kepada karyawannya? Kumaha itu? Perusahaan membayar zakat yang dibayarkan kepada karyawannya. Gimana Aisyah ente? Jadi dikasih ke perusahaan, ke karyawan gitu? Dibagiin kepada karyawan. Perusahaan, atas sama perusahaan? Diberikan kepada mereka. Nah, barakallahu fiik. Iya. Jika maksudnya di sini adalah perusahaan, ini adalah orang-orang, bukan perusahaan ya, tapi orang-orang yang mungkin founder dari perusahaan atau owner-ownernya, kemudian mereka menitipkan atau mendistribusikan kepada bawahannya, bawah karyawannya yang dimana gajinya di bawah UMR, yang dianggap sebagai orang miskin menurut ijtihad mereka, maka insya Allah ini hukumnya diperbolehkan selama memang syaratnya terpenuhi. Itu adalah waktu distribusinya tepat, berbentuk juga dengan tadi ya beras ya. Kemudian pula memang benar ya dia ijtihad ini adalah orang miskin. Kemudian memang ini adalah zakat dari owner bukan dari perusahaan, ya artinya dari uang perusahaan dikeluarkan begitu yang enggak jelas ini zakat atas nama siapa. Ya jika memang terpenuhi syaratnya maka diperbolehkan saja. Oh, zakat mal. Perusahaan atas nama orang atau perusahaan? Nah, iya, zakat mal itu adalah atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan. Bahkan juga ketika pembahasan para ulama tentang zakat hewan ternak itu ketika digabungkan maka tidak bisa, ya, kecuali ketika lari dari zakat nanti kita sampaikan itu. Nah, sehingga seharusnya maksud dari perusahaan ini adalah ketika zakat ini atau perusahaan ini dimiliki oleh beberapa orang. Tentu ada aset atau saham-saham yang ada, kemudian lantas dibagi sahamnya. Tidak ada zakat atas nama perusahaan, tidak ada. Itu harus zakat atas nama orang. Misal ownernya 3, sahamnya sekian persen di perusahaan tersebut. Kemudian mereka masing-masing mengeluarkan zakat, hanya diberikan kepada karyawan yang miskin, maka boleh. Namun kalau atas nama perusahaan langsung, ya langsung dari perusahaan aja diambil 2,5% dikeluarkan, maka ini tidak sesuai dengan hitungannya, karena zakat itu Nabi itu mengatakan ya khud min agniyaihim, ambil dari orang-orang kaya. Jadi orang-orang. Jadi ada aslamnya, bukan atas nama perusahaan. Karena perusahaan sendiri tidak ada zakatnya. Ya, begitu. Nah, barakallahu fiik. Berapakah takaran satu sok? Iya, satu sok itu adalah 4 mud atau 4 begini ya, 4 mud satu sok.
Dan jika dikilokan sekitar 2,5 kilogram atau sampai 3 kilogram. Nah, sehingga tadi sudah kami sampaikan, sok itu adalah takaran, bukan takaran berat. Takaran tempat, bukan takaran berat. Itu ada beberapa yang menjual sok, tempat sok tertentu dengan ada sanadnya, sanad nabawi, mud nabawi namanya, mud nabawi, maka tidak masalah ya. Mungkin di marketplace pun dijual itu, jika memang dari orang yang amanah kita beli, tidak masalah ya. Dan beberapa asatid juga ada yang punya, karena ini ada sanadnya gitu dari Nabi ya, turun temurun, kemudian ada alatnya itu, maka kalau memang ditawarkan di amanah, maka silakan boleh kita ambil, kita beli tersebut, karena membantu insya Allah. Apakah benar bila ada orang yang mengklaim bahwa sebuah instansi zakat punya takaran yang seukuran dengan ukuran sok Nabi ya tadi ini? Betul, betul. Di antara yang dipelajari oleh para tulabul ilmi, para ustadz itu adalah kita ini memang terkadang untuk agar ada legalitas kita itu punya guru begitu, maka membiasakan kita mengambil guru yang ada sanadnya. Ada sanadnya, akhirnya kita punya guru gitu. Seperti alhamdulillah di kitab Bulughul Maram ini kami sudah punya sanadnya. Bahkan setiap yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, alhamdulillah kita sudah punya sanadnya. Maksudnya di sini buat ngapain? Buat apa? Buat nyombong-nyombong bukan. Tapi ini buat biar tahu kita itu ada guru begitu, nggak belajar otodidak. Ada guru yang kita pelajari dan turun temurun ya, guru tersebut dari atas ke bawah, bawah ke atas itu mempelajari dari guru langsung begitu. Jadi bukan syekh YouTubiah, bukan, tapi syekh beneran. Nah, di antara ilmu disiplin, ilmu masalah sanad yang kami dapatkan, walaupun saya tidak mengambil ini ya, itu namanya Al-Mud An-Nabawi namanya. Mud An-Nabawi. Yaitu tentang mud ini. Jadi mud ini diriwayatkan dari ini sampai kepada Nabi SAW yang digunakan. Jadi ini benar. Ini benar. Dan kami pun sempat tawarin, mau nggak ambil sanad mud Nabawi ini ya? Silakan datang ke ustadz itu, dijelaskan, nanti insya Allah dapat dan juga beli ininya. Tapi kami tidak ambil saat itu. Apakah hukum zakat persendirian itu wajib ditunaikan? Wajib. Zakat persendirian wajib ditunaikan. Tapi zakat ini bukan dengan duit, ya, tapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa dibayar dengan melakukan salat apa? Salat duha 2 rakaat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemarin sudah kami sampaikan hukum yang berkaitan dengan salat duha ya. Namun ya silakan, ini dianjurkan kita lakukan. Nah. Udah, Komat? Masih lama? Berkaitan dengan zakat fitrah yang harus kita serahkan di mana kita melakukan sholat Idul Fitri. Bagaimana hukumnya jika zakat fitrah saya serahkan ke tante saya yang tinggal di Jakarta, sedangkan saya sholat Idnya di Kelapa Nunggal. Ya, kondisi beliau termasuk mustahik. Nah, secara hukum sah. Jadi zakat fitrah boleh dialihkan ke daerah yang lain, boleh. Tapi secara keabdolan kita menunaikan zakat, mendistribusikannya kepada tempat yang kita sholat Id, begitu. Tapi kalau kita saya zakatnya di sini aja, atau saya transfer aja ke tante saya, tidak masalah sama sekali. Misalnya transfer ke mana gitu ya, kita jadikan wakil, dia beli beras, mau dikasihkan kepada tante gitu, maka ini tidak masalah sama sekali insyaallah ta'ala. Namun tadi kami sampaikan yang paling abdul adalah di tempat kita sholat Id. Banyak orang di sebuah kampung zakat ke salah satu ustadz, sehingga terkumpullah berkuintal-kuintal beras dan juga ada uangnya. Apakah praktek ini dibenarkan? Tidak dibenarkan. Ya, maka tadi kalau kita menjadikan beras ini atau zakat ini dari uang, atau semua asnaf itu dapat, ini bisa ambigu nanti. Dianggapnya ustadz itu berhak bahkan berkuintal-kuintal. Maka memang di beberapa tempat ya, khusus di tanah Jawa, ya sama kita Jawa juga, Jawa Barat ya, maka Masya Allah enaklah jadi Gus mah, enak jadi Ustaz enak gitu ya. Saya dapat cerita dari teman-teman begitu. Kalau kita benar dimuliakan sama warga tuh, pada ngasih beras, mereka mah bingung makan pakai apa. Kita mah beras kadang dikasih ayam, Masya Allah ngomong gitu.
Karena saking banyaknya bergabungan kita nih, ya, ustadz-ustadz, para ulama, ya, pada kiai-kiai itu dari masyarakatnya. Nah, ini yang dikhawatirkan bisa merubah hati kita, ya, akhirnya kita malah minta-minta kepada jamaah. Ini tidak benar yang seperti ini, ya. Kita dilayani oleh umat itu tidak benar. Harusnya ustadz itu melayani umat, habis uangnya untuk umat, maksudnya. Makanya kami itu dididik seperti ini para ustadz itu, ya. Maka jangan sampai kita itu berpikir kita dakwah selama ini udah dapat berapa. Jangan pernah mikir kayak gitu. Tapi sudah habis berapa? Harusnya seperti itu. Ya, jangan minta mulu sama jamaah teh, ya. Dikit-dikit minta WhatsApp, ya. Anak saya lahiran nggak ngasih hadiah apa? Jangan. Ya. Jangan begitu. Maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, apalagi seperti ini berkuintal-kuintal beras dan juga ada uangnya. Zakat tersebut oleh ustadz, nah ini yang kedua, tidak dibagikan lagi melainkan untuk pribadi. Bagaimana hukumnya? Nah, ini sudah berlebihan, ya. Karena memang tadi sudah kami sampaikan zakat fitrah untuk orang fakir miskin. Kecuali memang ustadznya fakir miskin, mungkin bisa, ya. Dan berkuintal-kuintal, kira-kira setahun habis gak itu? Kuintal-kuintal. Habis kayaknya, tergantung makannya. Tapi kayaknya tidak, ini terlalu banyak. Maka memang seorang boleh mendapatkan zakat fitrah itu banyak dengan takaran bisa menghidupinya selama setahun. Ya, jadi boleh. Cuma jika memang ustadz ini adalah orang yang mampu, ya, kemudian ya sudah, tandanya dia tidak berhak menerima zakat. Harusnya diberikan kepada orang yang lain. Nah, memang beberapa tempat seperti itu dan kami pun demikian, ya. Makanya ya, kalau saya pribadi ini kadang juga sedih, mau sedih bagaimana, mau senang juga bagaimana. Jadi kalau ada yang meninggal, Pak, kalau saya nih, kalau ada yang meninggal, kalau mau dapat lebaran, dekat lebaran, itu pasti dapat duit, Masya Allah. Mau saya ngapain aja, datang ke rumah, Waalaikumsalam, ini dia ada amplop, apa ini Pak, ada yang meninggal, saya untung gitu, Masya Allah. Ini gimana ini? Ya biasa Ustadz, kalau setiap Ustadz dapat duit, ada yang meninggal, keluarganya nangis-nangis setelah berduit, iya Ustaz, ya Allah. Itu yang saya rasakan, ya, menjadi Ustaz. Pokoknya setiap lebaran itu banyak yang dapat. Dari mana ini masjid ini Ustaz? Zakat fitrah. Oh, ternyata sekarang saya jadi orang miskin, ya. Enggak Ustaz, masih aja lah, saya nggak nerima gitu, ya. Tolong berikan ke yang lain aja. Ini yang terjadi memang di masa kita. Nah, kita bisa memuliakan ustadz dengan cara yang lain, ya, yaitu ya dengan hadiah atau yang lain. Tapi itu ya seorang ustadz tidak berharap itu, karena dai itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, la nas'alukum ajron wa hum muhtadun. Mereka tidak mengharapkan pemberian dari umat-umatnya, karena mereka itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum. Sudah, Muhammad? Udah. Belum. Berapa menit lagi? Oh, masih banyak. Ya, silakan, ini kosong pertanyaan. Nggak ada, ya? Nggak ada. Pada paham semua materi. Apa pusing? Baik, ini mungkin yang kami sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus pimpin kita, ya, untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan ibadah sesuai dengan ilmunya. Karena kalau kita ibadah tanpa ilmu, dikhawatirkan ada kesalahan yang kita lakukan dan kita nggak sadari bertahun-tahun, ya akhirnya malah menjadi ibadah kita tidak sah. Ya sebagaimana Nabi itu mengatakan tentang orang-orang yang sholat 60 tahun, 40 tahun nggak diterima sholatnya, ya karena memang sholatnya banyak salahnya disebabkan dia nggak tahu dia salah. Ya, ini yang kita khawatirkan. Naudzubillahi min dzalika. Ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.